Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita kali ini bertemakan akibat kejahatan dan kebenaran. Kita baca di dalam Amsal 14 ayat yang ke-32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Nah, ayat ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa jalan hidup yang kita pilih itu nantinya akan menentukan akhir hidup kita seperti apa. Setiap langkah, setiap keputusan yang kita ambil itu pasti akan mengacu kepada dua arah. Yang pertama kehancuran, yang kedua perlindungan dari Tuhan. Kita akan belajar 2 poin di sini Bapak Ibu. Ya, yang pertama bahwa kejahatan pasti akan membawa kehancuran dan kebenaran pasti akan membawa perlindungan. Seringkali ya kejahatan itu pasti akan terasa oke-oke aja, menguntungkan di awal, tetapi ujung-ujungnya sudah pasti akan menuju kehancuran, kebinasaan. Ya, orang yang menjalankan bisnisnya dengan kecurangan, kemudian untuk bisa mendapatkan popularitas dengan kebohongan, itu di awalnya memang terasa fine-fine aja Bapak Ibu, tetapi pasti nanti baru akan terasa di belakangnya itu membawa kehancuran. Nah, sebaliknya orang yang hidup tulus di hadapan Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan, akan mengalami pembelaan Tuhan. Bukan berarti kita hidup tidak ada masalah Bapak Ibu. Sekali lagi, masalah itu akan membawa kita lebih dewasa secara rohani, ya, dan itu akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan karena kita tidak mampu untuk menghadapi setiap masalah itu sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh Roh Kudus yang terus mengingatkan kita untuk mengambil jalan yang benar di hadapan Allah. Nah, yang kedua bahwa pilihan hidup itu menentukan akhir perjalanan kita. Setiap hari kita punya pilihan Bapak Ibu, kita mau mengikuti arus dunia atau kita terus setia di hadapan Tuhan. Memang sih kita memilih hidup dalam kebenaran itu tidak gampang jalannya, pasti sulit. Tapi jangan takut, Tuhan yang mampukan, kita nggak mungkin sendiri. Dan saat kita memilih kejahatan, sudah pasti mulus di awal, tapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga juga kita belajar bahwa Tuhan setia memelihara orang-orang yang benar di hadapannya dan keturunannya. Kita baca Mazmur 37 ayat 25, ya, di situ dikatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya Bapak Ibu, kesetiaan kita sampai hari ini, ya, itu bukan hanya menjaga hidup kita, tetapi juga menjaga hidup generasi kita, anak cucu kita. Karena setiap langkah kita, ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarganya, bahkan anak cucunya. Nah, dari 3 hal itu tadi Bapak Ibu, terus apa yang harus kita lakukan saat ini? Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tahu saat kita melakukan dosa, saat kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, sebetulnya kita tahu persis. Cuman tinggal kita respon kita. Nah, kalau Bapak Ibu harus bisa mengoreksi hati, ya, saya pun juga belajar, kita koreksi hati kita. Apakah yang kita lakukan benar di hadapan Tuhan? Setiap pekerjaan usaha kita, apakah yang kita lakukan selama ini benar di hadapan Tuhan? Kalau kita merasa Roh Kudus mengingatkan kita bahwa itu tidak benar, minta ampun, bertobat, dan tinggalkan. Kita lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi,
Hidup benar bukan sekedar menghindari hukuman, tetapi berjalan bersama Tuhan, proses hidup bersama Tuhan. Dan karena di sanalah ada perlindungan, damai sejahtera, dan sekali lagi, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.